akun keuangan mana yang ngebahas finance itu pakai anime kayak Naruto, kayak ada ya One Piece, pokoknya kayak ya kita mencobalah menggaulkan bahasa finance itu. Jadi orang-orang yang sehari-harinya nonton Naruto, One Piece dan kawan-kawan gitu ya, mereka bisa ternyata analoginya gini loh sehari-hari. Jadi kebetulan saya itu nikah, mas kawinnya itu saham. Oh iya? Iya. Jadi ya, unik ya. Iya, jadi saya itu ya karena tadi ya cita-cita di kuliah, gue pengen jadi manajer investasi. Ya udah, gue punya analisis, gue beliin saham. Nah, saham ini diajukan ke bapak mertua lah. Saham apa? Mas kawinnya boleh nggak selain emas ada sahamnya? Mungkin. Halo, selamat malam Kang Visto. Kembali lagi di Investalk tentunya bersama aku Della Fadila hari ini. Yang tentunya akan setiap minggu kita akan menyuguhkan kalian berita-berita atau podcast-podcast yang tentunya bagus banget untuk kalian dengarkan. Dan hari ini tentunya aku nggak sendirian. Di sini aku bersama dengan orang yang ada di belakang Finplan nih. Ya, aku di sini bersama dengan Mas Alif. Cuman kita belum tahu nih kayak siapa sih orang di belakang dari Finplan ini. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mas Alif. Oke, halo Kang Visto, salam kenal. Saya dengan Alif dari finplan.id. Oke. Ya. Oke, berarti kita manggilnya Mas Alif aja nih ya. Oh iya, Oke. Alif aja. lebih ini ya, lebih gampang gitu. Yeah. Oke. Nah Mas, aku pengen tanya nih kayak cerita awalnya gitu gimana sih bisa bermulai gitu investasi, terus background pendidikannya apa, apakah kayak ada relate dengan investasi kah atau kayak gimana gitu? Oke. Jadi asal muasalnya Finplan itu kebetulan Finplan itu yang didirikan ada 2 orang awalnya. Jadi gue sama satu lagi namanya Mas Yunan. Nah, Mas Yunan ini kita sama-sama mahasiswa di MBA di ITB. Jadi kita sama-sama di Bandung gitu. Nah, awalnya itu di MBA itu ada satu kelompok belajar, kita sebutnya namanya sindikat. Nah, di sindikat ini kita waktu itu ada kelas investment. Ini gimana sih cara analisis ya, kita sama-sama lah belajar dari nol karena kebetulan kita backgroundnya semuanya engineer. Jadi kita tertarik belajar finance, kita di sindikat itu niat awalnya tuh cita-cita pengen jadi manajer investasi. Gimana nih? Oh ya udah, lu sampein lah analisis lu kayak gimana, gua analisis sendiri ya, kita adu aja nih kira-kira analisisnya kayak gini, kita beli. Nah, siapa nih yang beneran jadi nih? Nah, awalnya gitu kan. Terus lama-kelamaan ternyata di sindikat tuh nggak cuma berdua doang, banyak teman-teman yang ikutan. Jadi satu sindikat tuh benar-benar awal cuma berdua, jadi ramen ada 8 orang atau berapa orang, gue agak lupa. Nah, disinilah awal muasalnya kita benar-benar tercemplung lah di dalam dunia investasi. Nah, sering dengan berjalannya waktu, ya namanya lingkungan kampus gitu ya, sertifikasi juga lebih gampang, kita ambil UMI, kita ambil WPPE juga, ya itu semakin meyakinkan, wah gue pengen jadi manajer investasi nih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kita lama-kelamaan ngomong investasi, salah satu teman kita di jurusan yang sama, orang tuanya itu ternyata salah menempatkan dana investasinya, terus curhat-curhat ke kita, ya kita coba kasih solusinya gitu, sepengetahuan kita ya. Investasi bodong kan waktu 2019-2018 kan ada yang ramai tuh, lagi marak tuh investasi bodong, ya kita cobalah kasih saran gitu, ya lu jangan ikutan itulah, inilah pokoknya. Waktu itu kasusnya salah satu teman kita, uang pensiunan orang tuanya itu masuk ke investasi bodong terus hilang. Wah, yang stres nggak cuma orang tuanya tapi anaknya juga kan. Yeah. Nah, makanya kita coba bantu tolong. Nah, dari situ kita tersadar bahwa ini lingkungan kita ini sebenarnya lingkungan yang terdidik gitu ya, MBA gitu ya, harusnya aware dong terkait hal ini, dan ternyata tidak.
Nah, di sini menyadarkan kita bahwa di lingkungan yang terdidik aja itu masih ada yang terkena. Bagaimana yang di luar lingkungan kita gitu. Ya mungkin yang nggak sekolah, yang nggak dapat kuliah, yang nggak bisa dapatlah kenikmatan untuk belajar gitu. Nah, kita coba, makanya kita coba awalnya sebenarnya bentuknya email, tapi email gimana sih cara kita ngumpulin audiensnya, dan kita PR juga, gue bikin podcast juga. Jadi sebelumnya gue punya podcast nih di gue namanya Detektif Investasi. Pokoknya itu ngomongnya kita masih belum terstruktur lah, karena kita belum tahu ilmunya. Lalu kita masuk juga coba deh Instagram. Nah, di Instagram ternyata bersambut gitu, karena kita kita coba sharing, tapi yang membedakan Finplan dengan akun-akun lain itu kita nggak pernah serius, Mbak. Jadi maksudnya kayak akun keuangan mana yang ngebahas finance itu pakai anime kayak Naruto, kayak ada One Piece, pokoknya kayak kita mencobalah menggaulkan bahasa finance itu. Jadi orang-orang yang sehari-harinya nonton Naruto, One Piece, dan kawan-kawan gitu ya, mereka bisa, ternyata analoginya gini loh sehari-hari. Jadi gue coba masukin ilmu-ilmu finance ke kehidupan sehari-harinya mereka. Lingkungan terdekat mereka apa sih? Sehari-hari ya nonton anime gitu. Yaudah gue coba deketin caranya seperti itu. Jadi Finplan itu adalah kita cita-citanya ingin menjadikan Finplan sebagai tempat belajar keuangan, tapi dengan cara yang santai gitu. Jadi kayak kenapa tagline lebih gampang diterima oleh masyarakat. Dan kita juga tagline-nya adalah teman investasi. Ya, kenapa teman investasi? Ya namanya teman, gue bukan guru lo, gue bukan dosen lo, gue bukan bukan sesuatu yang lebih tinggi. Ya kita sama. Ya namanya teman kan bisa saling mengingatkan gitu. Kalau misalkan ada yang salah ya lu bebas aja komentar di kita, kasih feedback ke kita, ya itu aman-aman aja gitu. Nah, makanya itulah jati dirinya Finplan, kenapa dia berdiri. Dan ya sampai hari ini gua tuh berpegang teguh Finplan itu tempat hai gitu. Walaupun bawaannya serius gitu, apa yang dibawa kan keuangan, apa sih ROE, apa sih saham, apa sih obligasi, dan lain-lain. Tapi kita coba membahasakan itu lebih manusiawi lah, lebih ke sehari-hari. Jadi nggak suatu momok yang menakutkan orang gitu, itu sih. Bener, tapi hahaha tapi masih berdaging kan, Mas? Wah, gitu. Pasti. Jadi maksudnya kayak walaupun masyarakat di rumah gitu kayak sering nonton atau misalnya sering scroll page-nya Finplan, ya pasti kayak ini masih berguna banget. Mungkin Mas, kalau tadi kan kita udah kenalan mungkin tentang Finplan gimana, atau kayak awalnya tuh Finplan tuh kayak apa sih gitu kan. Aku mungkin pengen lebih bertanya gitu, kayak Finplan tuh sekarang lagi sibuk apa, mungkin ada something new kah, atau kayak update-nya tuh apa gitu, apa yang pengen Mas Alif tuh pengen kembangkan lagi gitu dari si Finplan ini gitu. Oke. Saat ini Finplan tadi ya alhamdulillah udah menembus di 250.000 followers kita, dan kita pikir ya saatnya kita ekspansi ke tempat-tempat lain, dan kita punya misi-misi lain gitu. Jadi kita ini punya keresahan sendiri gitu. Kenapa kita nggak pernah belajar keuangan di hidup kita? Ya kita dulu mungkin di masa gue gitu kan ada Titik Puspa nyanyi yang tang ting tung yuk kita nabung gitu ya. Tapi hanya sebatas menabung untuk apa? Bagaimana kita cara menabung itu nggak ada. Dan itu kita juga pelajari setelah di S2, dan S2-nya pun ngambil sertifikasi untuk perencana keuangan gitu. Jadi kita lebih paham soal hal itu, dan orang-orang yang kayak kita nih nggak banyak gitu. Makanya kita cobalah pintu pertama orang punya penghasilan itu kan ya fresh graduate, berarti satu step sebelumnya adalah mahasiswa. Nah kita coba untuk teman-teman mahasiswa tuh kita cobalah kita belajar keuangan sebelum lu nantinya punya penghasilan, sebelum nantinya lu ada lebih mandiri gitu ya. Kalau misalkan udah punya penghasilan kan pasti lebih mandiri, sama orang tua udah nggak dikasih uang jajan lagi dong. Apalagi kalau misalkan dari kuliahnya aja udah
bergantung ke beasiswa. Jadi ya kita harus pinter-pinter bagaimana memanage uang. Makanya kita coba mau masuk nih ke mahasiswa ya, tadi ya kita pengen ilmu kita nih nggak cuma untuk masyarakat umum aja, tapi kita coba masuk ke mahasiswa. Kita bikin satu platform namanya finplan.id di www.finplan.id, dan itu ya kita fokusnya pengen ke mahasiswa aja gitu. Berarti targetnya untuk mahasiswa dulu ya? Ya, selanjutnya gitu. Oke. Nah, lanjut lagi nih Mas ya. Mungkin pasti Finplan udah tahu dong kayak misalnya saham, terus reksadana, terus juga yang lain-lain juga pasti udah tahu gitu kan. Nah, menurut Mas nih, kayak mungkin teman-teman pengen lebih simple lagi gitu kan. Kalau mungkin di luaran sana definisi reksadana apa, saham apa, mungkin kayak udah general lah gitu. Nah, kalau dari Finplan sendiri, reksadana itu apa sih Mas? Oke, sebenarnya kita nggak punya definisi yang benar-benar ini ya. Cuma aku pengen minjem kata-katanya Mas Raditya Dika. Jadi reksadana itu adalah suatu investasi yang dijokiin. Kita nih belum paham nih soal investasi. Jadi investasi itu kan banyak macamnya. Ada yang namanya saham, ada yang namanya reksadana, ada yang namanya deposito dan lain-lain gitu ya. Nah, itu barang apa sih? Nah, ini ada jokinya sebenarnya. Jadi si joki ini yang mengendalikan, yang mengatur, yang mengelola uang kita. Kalau misalkan kita taruh uang kita di reksadana. Jadi sebenarnya reksadana itu adalah investasi yang dijokiin gitu. Tapi ini lucu ya, maksudnya kayak investasi aja bisa dijokiin gitu. Iya. Ya lucu aja gitu. Nah, kalau misalnya buat Mas sendiri ya, kalau secara pribadi gitu, kayak faktor apa sih Mas yang kayak Mas bisa lihat tuh kalau misalnya reksadana itu memang bagus? Kayak mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu kayak gimana sih cara kita melihat reksadana yang bagus seperti apa? Or maybe kayak menurut Mas tuh faktor-faktornya tuh bagus tuh reksadana produknya kayak gimana sih Mas? Oke. Yang pertama mungkin kalau misalkan kita ngelihat bagus atau enggaknya reksadana itu ada dua dokumen ya. Yang pertama prospektus, yang kedua adalah fun fact. Yang prospektus itu kan sebenarnya menceritakan ini isi reksadananya sebenarnya apa sih gitu ya. Apa sih barang yang gue beli, apakah isinya saham semua, apakah isinya itu adalah obligasi semua. Kalau misalkan iya obligasi semua, isinya dia beli apa aja gitu. Nah, itu kalau prospektus itu pasti harus dibaca. Nah, yang kedua adalah fun fact. Fun fact kan terkait performance si reksadananya setahun terakhir itu seperti apa. Biasanya dia dibandingkan juga dengan performance IHSG atau pembanding lain. Nah, menurut saya sih kalau misalkan ingin membeli reksadana ya kita harus tahu ya bibit, bebet, dan bobotnya ya, dan semuanya itu tercantum di kedua dokumen itu. Jadi ya kita emang nggak tahu nih performance reksadana ke depannya akan seperti apa, tapi setidaknya kita bisa mendekati dari masa lalunya mereka nih. Ini masa lalunya bagus nggak nih kerjanya nih si manajer investasinya. Kalau misalkan bagus ya kenapa nggak kita taruh uang kita di sana gitu. Toh manajer investasi ya punya keahliannya, dan kita bisa bedain lah mana yang ini piawai banget nih si MI-nya. Jadi mungkin return-nya setiap tahun bisa lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya. Nah, itu yang bisa kita pilih juga sih. Ya, itu jadi beberapa faktor yang mungkin bisa kalian gunakan yang ada di rumah juga ya tentu. Jadi bisa mikir nih kira-kira mau reksadana apa, atau misalnya kalian bingung mau beli produk apa. Itu tadi yang udah disebutin sama Mas Alif tentunya faktor-faktornya. Nah, kalau kita ngomongin faktor-faktor tadi udah, mungkin kalau misalnya kita ngomongin resiko nih, pasti kan kalau di instrumental seperti capital market pasti ada dong resikonya. Nah, kira-kira apa sih resiko dari investasi reksadana itu, Mas? Oke, ya sebelum masuk sebenarnya yang pertama kita harus tahu toleransi risiko kita itu sejauh apa gitu ya. Nah, kalau kita berbicara risiko, biasanya kalau di sekuritas ya suka ada menanyakan gitu bagaimana ada satu set pertanyaan yang harus dijawab. Ini profil risiko kamu seperti apa? Apakah moderat? Apakah konservatif atau berhati-hati gitu ya, atau agresif nih yang ya udahlah gue rugi banyak juga nggak masalah, atau gue uang dingin dan lain-lain gitu ya. Itu 3 tipe itu punya spesifikasi bukan spesifikasi ya,
ya masing-masing tipe profil risiko itu punya kecocokan yang berbeda juga dengan tipe reksadananya, dan ya itu yang harus dicek. Kalau misalkan konservatif ya pilihnya mungkin yang reksadana pasar uang gitu. Kalau misalkan kalian cek oh ternyata gue moderat nih, ya moderat bolehlah, maksudnya ke reksadana pendapatan tetap atau yang obligasi. Nah, kalau misalkan yang tadi gue udah tabrak-tabrak aja nih, udah gue beli aja nih, ya udah itu masuknya mungkin ke reksadana saham yang bisa ngasih return yang lebih besar tapi risikonya juga sama besar. Ya mungkin yang sekarang ya selama ini yang perlu disadarkan orang itu, gue pengen investasi ini gue karena untungnya gede. Nah, yang harus dibalik sebenarnya pola pikirnya. Gue pengen investasi, tapi risiko mana yang kira-kira sesuai sama gue nih. Kalau misalkan gue berani untung gede, gue berani risiko gede juga gitu. Ketika gue nggak berani risiko yang gede, jadi gue cuma berani gue berani ruginya kecil, ya udah. Sebenarnya kecocokan kamu bukan yang keuntungannya gede. Jadi kalau misalkan mau investasi ya pikirkan risiko dulu baru keuntungan. Nah kadang-kadang ya suka terjebak di instrumen investasi lainnya gitu ya, apalagi yang dia FOMO, orang-orang lagi beli ini ya, jadi ikut beli ini gitu. Banyak kan kayak gitu ya Mas ya. Ya karena cerita-cerita, gue untungnya gede nih di sini. Biasanya kayak gitu, kayak untungnya gede di sini, terus akhirnya pengen ikutan gitu, tapi totalnya dong. Iya, yang lucu tuh yang mungkin suka seliweran gitu ya di sosial media. Aduh uang kosan gue nih, aduh uang makan gue, aduh uang kuliah gue, dan itu ketemu juga di Finplan. Jadi banyak nggak banyak sih, ada beberapa orang yang nge-DM, Kak gimana nih Kak, ini uang kosan gue masuk ke saham apa gitu. Aduh semuanya hilang gitu. Iya, jadi kayak aduh ini gimana kok, kenapa lu nggak beli itu? Ya karena kemarin lagi rame katanya bagus. Aduh katanya lagi. Jadi ya karena investasi ini adalah uang lu sendiri gitu ya, bukan uang orang lain. Ya lu harus hati-hati karena salah-salah dikit yang rugi lu, bukan orang lain gitu. Bener. Itu sih paling harus. Nah, kalau misalnya tadi kita mungkin udah menjelaskan gitu ya tentang reksadana itu apa, terus juga tadi kita udah kenalan sama Finplan gitu, pastinya dong Mas di sini berinvestasi, bukan? Nah, kalau misalnya aku lebih pengen tahu gitu, kayak pengalaman apa sih kayak yang paling menarik gitu, kayak menurut Mas selama Mas tuh berinvestasi selama awal investasi sampai sekarang gitu. Karena kan banyak banget tadi yang kayak kehilangan mobil, harus jual mobil, atau misalnya tiba-tiba kehilangan duitnya dan lain-lain gitu kan. Nah kalau versi Mas Alif gimana tuh? Jadi kebetulan saya itu nikah, mas kawinnya itu saham. Oh iya? Iya. Ini jadi, ya unik ya. Iya. jadi saya itu ya karena tadi ya cita-cita di kuliah, gue pengen jadi manajer investasi. Ya udah, gue punya analisis, gue beliin saham. Nah, saham ini diajukan ke bapak mertua lah. Saham mas kawinnya boleh nggak selain mas ada sahamnya? Mungkin bapak mertua belum terlalu paham gitu ya, tapi ya gue sebutin aja nominalnya segini. Oh oke. Istri juga nggak masalah kan. Terus yang menarik, gue itu nikah itu ya pas lagi pandemi. Nah, sangat berani ya. Iya. Berani atau nekat ya. Mumpung nggak boleh ngundang banyak orang kan, jadi lebih hemat. Manfaatkan momentum ya. Iya. Jadi lebih hemat gitu kan. Tapi ya uangnya jadi mas kawin aja semua, masukin ke saham. Nah, setahun kemudian nanya bapak mertua tuh bapak mertua tuh nanya soal mas bisnis apa sih yang lagi in sekarang. Pokoknya teman saya nih ada yang lagi investasi kos-kosan gini untungnya dapatnya sekian. Terus saya bilang aja, oh pak ini kemarin mas kawin saya buat istri gitu ya, ini sekarang value-nya udah 3 kali lipat lebih tinggi. Jadi kayak wah. Jadi kayak oke. Terus gimana tuh ekspresinya? Pasti kayak ya agak kaget juga. Oh ternyata kamu ada yang lain dan lebih ini ya, yaitu kita karena bekal analisis sebelumnya, dan emang timingnya kan lagi pandemi tuh. Oh iya. Lagi rendah-rendahnya ya. It's time to buy kan. Benar. Karena
kalau dari kemarin juga kayaknya pas waktu pandemi orang-orang lagi FOMO juga, kayak bingung mau ngapain nih duitnya, takut apa dan lain-lain. Jadi kayak dan orang-orang kayaknya mungkin baru tahu kayak saham, reksadana gitu itu kayaknya pas masa itu nggak sih? Iya betul ya, kebetulan Finplan gedenya juga waktu pas pandemi. Jadi kita memanfaatkan momentum ya karena pandemi banyak investasi bodong juga yang masuk, ya kita coba nge-fight itulah dengan ya kita sama-sama kita sempat ada promo juga, bukan promo sih, kayak campaign, tapi campaignnya lu belinya obligasi lah, lu belinya reksadana lah, lu belinya saham lah, dibandingin investasi yang nggak jelas keberadaannya gitu. Dan ternyata ya di saat itu lumayan sih. Berarti masih terus teriang-iang ya Mas, masih tetap keinget momen itu gitu. Nah kalau misalnya kalau kita udah ngomongin tadi pengalaman nih, kalau misalnya strategi Mas tuh punya kayak strategi khusus nggak sih untuk kayak berinvestasi gitu? Oke, strategi khusus, sebenarnya strategi khusus itu nggak ini ya, mungkin kita buka YouTube udah banyak strategi gitu ya, tapi mungkin lebih ke kecocokan gitu kali ya. Jadi kesibukan sehari-hari, kalau misalkan gue nih sekarang nggak sempat lagi nih buka-buka laporan keuangan, gue nggak sempat lagi merhatiin harga saham, gue nggak sempat lagi merhatiin kadang berita juga, ini kira-kira faktor mana yang bisa mempengaruhi ya akhirnya gue prefer ya udah masukin aja uang gue ke reksadana. Kenapa? Soalnya ya udah ada yang mikirin, ngapain gue mikir lagi gitu. Ya. Jadi gue fokus aja kerja, nabung sekian persen dari gaji udah langsung masukin ke reksadana gitu. Jadi bukan gue lagi yang mikir, tapi udah si jokinya, udahlah si manajer investasinya aja yang mikir, bukan gue. Ya karena itu kesibukan kan ya maksudnya sesuaikan juga selain profil risiko tadi ya waktu juga. Kalau misalkan lu nggak ada waktu tapi lu maksa masuk yang ke investasi berisiko tinggi kayak saham, ya sewaktu-waktu uang lu bisa hilang gitu. Karena ya harus dikontrol terus kan. Kalau misalkan saham itu nggak bisa asal beli, ya mungkin bisa aja beli LQ45 gitu ya, tapi ya beberapa LQ45 sekarang ada yang kesuspend. Nah itu yang harus dievaluasi setiap paling nggak per kuartal gitu. Nah ya daripada kita nggak ada waktu untuk itu, ya udah reksadana aja, ya emang udah ada yang ngelola ya, jadi nggak perlu ribet, nggak perlu rempong lagi gitu ya Mas. Jadi kayak ya udahlah kayak ngejoki aja gitu. Yang penting nanti hasil terakhirnya gitu ya. Yang penting hasil terakhirnya. Tahu dapat berapa nih, berapa persen gitu kan. Nah mungkin pasti teman-teman yang ada di rumah juga nge-follow mungkin Finplan tuh kayak orang yang belum pernah kayak investasi sebelumnya gitu kan. Kayak pengen tahu nih investasi itu apa sih, or maybe kayak tips and trick bla bla bla, atau kayak apa yang happening gitu di pasar modal gitu. Nah Mas ada nggak sih kayak kasih tips mungkin atau saran untuk investor yang masih pemula di rumah gitu? Oke, investor pemula itu yang pertama pasti selalu cek profil risiko dulu ya. Pokoknya sebelum lu mau masuk ke instrumen manapun, mau saham, mau reksadana, mau obligasi gitu ya, selalu cek dulu profil risiko, ya lu nih cocoknya kemana gitu. Udah gitu ya lu tentu masukin uang ke instrumen investasi ada tujuannya dong, bukan cuma ya boleh sih misalkan lu naro duit aja gitu ya di instrumen keuangan, tapi yang tujuannya buat apa? Apakah emang buat nabung aja atau gimana gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga juga yang ya kalau gue sih ya tadi yang kesibukan itu ya, karena nggak setiap orang punya waktu luang untuk investasi ya. Terus yang keempat, mungkin tadi sempat gue sebutin juga, beli investasi itu instrumennya yang benar-benar jelas gitu, yang sudah terregulasi, yang transparan, yang benar-benar ketika lu mau beli nih, lu tahu itu barang isinya apa ya. Kita nggak boleh beli kucing dalam karung kan ya, ada di agama juga ngomongnya kayak gitu. Nah kita kalau mau beli sesuatu kita harus tahu nih luar dalamnya itu seperti apa. Jangan sampai ngasal kita beli karena ikut-ikutan orang, kita beli karena disuruh orang, kita beli karena oh kayaknya keren gue punya ini. Ya kalau kayak gitu ya siap-siap aja bisa untung bisa buntung gitu ya. Kalau misalkan lu emang
mau investasi ya lagi-lagi ini karena uang lu harus tahu, lu yang apa namanya, lu yang bertanggung jawab atas uang lu sendiri, lu harus tahu apa yang lu beli gitu sih. Aku udah mulai paham juga tentunya, dan ini menarik sekali. Dan mungkin ini yang terakhir Mas, pertanyaan aku kayak lebih ke harapan Mas tuh apa sih untuk kayak capital market atau pasar modal di Indonesia tuh kayak gimana sih harapannya gitu? Pasti kan Finplan pasti ada harapan dong gitu, dengan kamu bangun si platform ini atau misalnya si Finplan ini pasti ada something dong gitu. Iya. Yang pertama itu kita pengennya khususnya ya masyarakat Indonesia gitu lebih melek lagi soal perencanaan keuangan, investasi. Kenapa? Karena selama ini yang tahu perencanaan keuangan, yang tahu investasi itu ya rata-rata masyarakat yang menengah ke atas gitu ya. Makanya kita coba Finplan ini yang menengah ke bawah yang mungkin belum beruntung gitu ya dalam menerima knowledge-nya, ya kita coba sebarkan nih ilmu-ilmu kita. Makanya tadi ya kita lihat Instagram gratis ya, kita mencoba dengan bahasa-bahasa yang emang sehari-hari yang mudah dicerna orang gitu. Kita menyesuaikan siapa target audiens kita gitu. Nah, harapan kita ya masyarakat Indonesia bisa lebih melek investasi lagi, lebih melek keuangan lagi, sehingga bisa nih terhindar dari yang namanya pinjaman online yang mungkin yang sangat mencekik dan ternyata uangnya itu bukan digunakan untuk keperluan yang emang seharusnya gitu. Mungkin kalau misalkan pinjaman tapi digunakan untuk bisnis, untuk ekspansi, ya itu nggak masalah. Tapi kalau pinjaman dipakainya untuk untuk judi online, untuk hal-hal lain yang negatif, ya itu kan sama aja menjebak diri sendiri, gali lubang sendiri gitu, gali lubang kuburan sendiri, ya itu sama aja kayak bunuh diri gitu ya kalau misalkan seperti itu. Makanya kita coba niatnya sih mencerdaskan masyarakat ya, tapi ya mungkin itu terlalu luhur kali ya. Ya kita berbagi aja lah, at least di sekitar kita, di sekitar ya setidaknya followers Finplan lah udah lebih teredukasi. Ya kebetulan Finplan juga per bulan reach-nya udah belasan juta ya. Jadi harapan kita belasan juta. Kalau gue lihat-lihat sih akun sosial media di Indonesia itu sekitar 160 juta. Jadi kita tuh at least udah cover ya 10% ke atas lah, 15%-an. Jadi ya harapannya dengan adanya akun Finplan ini, walaupun kita HI ya, kita bisa ngebantu lah at least perekonomiannya mereka jadi lebih siap untuk masa depannya, jadi bisa lebih yakin gitu ya. Kita cobalah sedikit demi sedikit hilangkan yang namanya sandwich generation juga. Nah, ya kita pengen hilangkanlah stigma-stigma bahwa perencanaan keuangan ini hanya untuk yang kaum menengah ke atas, investasi buat menengah ke atas. Terus sekarang investasi udah mulai dari 100.000 kan. Benar. Nah, itu semakin terjangkau ya, ya kenapa enggak kita buka untuk semua kalangan gitu sih. Wow. Hari ini ya kita tuh belajar gak cuma tentang financial doang dan capital market, tapi kita juga belajar tentang dari segi social media juga ya. Ternyata social media itu sangat-sangat berpengaruh juga ternyata ya. Nah mungkin Mas, paling akhir banget gitu, mungkin teman-teman yang ada di rumah udah nonton kita tapi belum tahu nih, kayak mungkin kawan Vista belum ada yang nge-follow, atau misalnya belum tahu nih tentang social media atau apa yang pengen disampaikan, mungkin Mas boleh langsung kasih tahu aja. Oh, kawan Vista ya, untuk kawan Vista yang mungkin belum follow Instagramnya Finplan, boleh di follow aja langsung ke Instagramnya Finplan @finplan.id. Udah gitu, oh ya tadi kita untuk mahasiswa itu ya, kita pengen teman-teman mahasiswa, karena selama ini ilmu keuangan itu tidak diperoleh di sekolah. Makanya untuk teman-teman mahasiswa ya kita gratiskan, kita punya platform Finplan, video-video pembelajaran terkait manajemen keuangan, terkait investasi, saham, reksadana, obligasi, semuanya itu ada. Dan ya ini untuk teman-teman mahasiswa itu gratis sih, jadi silakan akses aja langsung di www.finplan.id seperti itu.
terima kasih banyak Mas Wah, sama-sama. Alif atas waktunya ya. Kita jadi Iya. kenalan sama Finplan juga. Ternyata laki-laki inilah di belakang Finplan yang mungkin kalian udah follow ya, udah ikutin lama, udah ngeliatin gitu ya. Ternyata beliau yang ada di belakang Finplan selama ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa juga kalian yang memang sudah download aplikasinya dan kawan Visto, ataupun kalian belum download aplikasinya, jangan lupa mendownload di App Store dan juga Play Store. Dan aku udah selalu mention juga, kalau misalnya kalian mendownload investasiku dan kalian bertransaksi di investasiku, kalian akan mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point ini bisa kalian yang namanya dapatkan dan juga bisa kalian redeem, atau misal kalian bisa belikan produk-produk dari Citicorp tentunya. Dan kalian juga bisa loh beliin juga produk reksadana. Nah, teman-teman, mungkin cukup untuk Investalk hari ini. Nanti kita ketemu di minggu depan. Saya Dela Fadila dan juga Mas Alif di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi kawan Visto. Ya.